Shalom, selamat hari Natal. Shalom, selamat hari Natal. Hari ini adalah hari Natal, kita memperingati Yesus yang sudah lahir sebagai bukti kasih dari Allah yang kita imani. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara tentang kasih Allah. Pertama, kita akan membaca Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita akan melihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Satu Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga ayat 10. Mari sekali lagi kita bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2 dan mulai. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang memelihara firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara sekalian, kita semua pernah mengalami saat kita tidak dikasihi. Mungkin kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan kasih itu. Tapi kita tidak dapat. Kita tidak bisa memenangkan hati. Itu mungkin pengalaman saudara dalam hubungan dengan orang tua. Di mana saudara dari kecil yang saudara ingat adalah orang tua tidak mengasihi dirimu. Engkau selalu diperkatakan secara buruk, secara hina. Bahkan ada tamparan-tamparan, pukulan-pukulan, hinaan-hinaan yang membuat saudara merasa hidup itu sudah tidak berarti, sudah tidak berharga. Saudara berusaha dengan segenap hati, tetapi tetap saja saudara merasa hidup itu sia-sia, usaha itu sia-sia. Saudara tidak pernah merasakan kasih. Akhirnya apa yang saudara lakukan? Saudara hanya bersahabat dengan sakit hati, kekecewaan, air mata. Mungkin bersama teman, bersama dengan anggota keluarga yang lain, saudara bisa tenang, mungkin bisa tersenyum, bisa meneruskan permainan sebagai anak-anak bersama-sama dengan mereka. Tetapi jauh di hati saudara itu adalah penuh dengan luka yang tidak bisa ditanggungkan. Begitu sakit karena saudara tidak dapat mengalami kasih dari yang bernama orang tua. Yang ada mungkin saudara akan berkata, inilah aku. Aku sudah berusaha, tapi aku tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku. Biar aku mati saja. Tapi dari satu sisi, saudara juga tidak berani untuk menghabisi nyawamu. Yang ada adalah tangisan demi tangisan. Saya pernah mengalami waktu kecil,
Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ada adalah kata-kata yang menghina, yang merendahkan. Apa yang terjadi? Saya menyendiri dan malam hari saya hanya menangis di kamar. Dan saya menutup tubuh ini dengan selimut dan berlingan air mata. Itulah hidup yang saya lalui. Tidak ada kasih sayang yang saya rasakan. Mungkin di pihak orang tua mereka mengasihi, tetapi saya tidak dapat merasakannya. Akhirnya bagi kita yang mengalami situasi di mana tidak bisa mengalami kasih sayang dari orang tua, apa yang kita akan lakukan? Kita hanya menerimanya. Inilah hidupku. Aku dilahirkan tanpa kasih sayang. Biarlah aku jalani hidup ini. Hati saudara begitu menyimpan kebencian, kemarahan kepada orang tua karena tidak ada kasih sayang. Dan akhirnya setelah besar, saudara mengalami suatu kehidupan yang sulit sekali. Memberikan kasih sayang kepada orang lain pun sulit karena saudara tidak pernah mengalami apa itu dikasihi oleh orang tua. Atau saudara mencari kasih sayang dari orang lain karena selama ini saudara dahaga, haus akan kasih sayang. Tapi tidak ada orang yang bisa memberikan kasih sayang. Mungkin saudara akan berusaha memberi kasih sayang dari orang lain. Dengan apa saja cara? Mungkin mengikuti kata-kata mereka. Mungkin melakukan apa yang mereka inginkan. Walaupun mungkin saudara tidak melihat kasih sayang yang sesungguhnya, tetapi orang ini dibandingkan orang tua saya masih ada setitik kasih yang aku bisa rasakan. Dan terkadang kita memberikan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan kasih sayang. Dan orang-orang tertentu yang memang hatinya jahat melihat kesempatan itu dan memanfaatkan saudara. Apapun yang saudara miliki, dia akan memanfaatkan. Dia hanya memberikan kata-kata kasih sayang, janji-janji kasih sayang, perhatian. Dan saudara percaya bahwa itu sesungguhnya kasih, padahal saudara tertipu. Tapi itulah kejujuran hati saudara. Saudara ingin mencari dan membeli kasih sayang karena saudara tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Saat kita tidak mengalami akan kasih sayang dari orang tua kita atau orang yang dekat dengan kita, maka hati kita ini hampa, tidak arti. Walaupun mungkin kita berusaha dalam banyak hal, tetapi serasanya hidup itu tidak bermakna. Karena kita tidak mengalami kasih dari orang yang kita kasihi. Nah, itulah pengalaman dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang mengasihi kita. Supaya kita dapat melihat dan bergantung kepada kasih Tuhan itu. Biarkan saja kasih sayang orang tua kita sirna. Anggota keluarga kita yang lain sirna. Teman-teman kita. Atau orang yang terdekat dengan kita. Biarkan saja sirna. Karena kasih manusia itu memang terbatas. Tidak kekal. Selalu berubah. Dan selalu mengecewakan. Tapi bangkitkan hati saudara untuk menyadari satu kenyataan yang sesungguhnya bahwa Allah
mengasihi saudara. Natal adalah bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi. Tanpa Natal kita tidak akan tahu apakah Tuhan itu mengasihi kita atau tidak. Tapi dengan adanya Natal, Yesus lahir ke dalam dunia ini, memberikan kita satu bukti nyata bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dalam pembacaan kita tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi memiliki hidup yang kekal, memiliki hidup yang selama-lamanya di surga. Kasih Allah ini adalah pilihan Allah sendiri, bukan karena saudara dan saya. Kasihnya adalah Dia putuskan dari hatinya yang paling dalam, Dia mengasihi umat manusia. Dan kasihnya itu begitu besar. Ada banyak mungkin saudara dengar kasih manusia yang besar. Tapi sebesar apapun kasih manusia itu tetap terbatas dan tidak sebanding dengan kasih Allah. Saudara memandang ke langit ciptaan Tuhan yang begitu besar, dan dunia ini yang tidak bisa diukur dengan apapun cara. Kasih Allah itu lebih luas dari langit, lebih luas dari dunia ini. Kasih Allah itu kasih yang paling besar. Dan kasih itu ditujukan kepada umat manusia, kepada saudara dan saya. Dia memilih untuk mengasihi. Dia mengambil tindakan untuk mengasihi. Itu begitu besar kasih Allah. Dan kasih Allah ini adalah kasih yang tak bersyarat. Pada umumnya kasih kita itu sangat bersyarat. Kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Begitu banyak perbuatan baiknya, kasih kita juga akan bertambah banyak. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari seseorang, maka kita mengasihinya. Atau kalau dalam hubungan pacaran, kita mengasihi seseorang karena ada alasannya. Mungkin karena dia ganteng, mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia punya uang, mungkin dia orangnya berkepribadian bagus, menarik, mungkin suaranya membuat hati saudara itu langsung penuh dengan kebahagiaan. Mungkin karena dia memperhatikan saudara setiap saat, setiap waktu. Ada banyak alasan-alasan. Mungkin juga karena dia orang yang punya uang, punya harta. Itulah alasan kenapa saudara mengasihi. Dari satu sisi itu normal-normal saja sebagai manusia, tapi itu kan tidak sempurna. Kalau saudara mengasihi karena ganteng atau karena cantik, besok-besok itu jadi antik semua. Saat menjadi antik, apakah saudara masih mengasihi? Pasti. Mungkin saudara akan berkata,
Sudahlah, yang antik tinggalkan saja. Kita cari yang baru, yang lebih baik, yang lebih menarik. Kalau karena uang, bagaimana kalau dia tiba-tiba menjadi miskin? Karena ada satu, dua, dan hal lain dalam kehidupannya yang membuat dia hancur dalam bisnisnya. Apakah engkau tetap mengasihi dengan kobaran cinta yang dalam seperti pada awal sudah menggunakan standar bahwa karena dia punya uang maka aku mengasihi? Mungkin saudara akan tinggalkan. Mata saudara itu begitu peka melihat orang-orang baru yang begitu punya uang. Itu semua alasan-alasan manusiawi di dalam diri kita kenapa kita mengasihi. Tetapi bagi Allah, dia tidak punya alasan sama sekali untuk mengasihi. Allah tidak pernah berkata karena engkau baik, karena engkau dari suku ini atau bangsa ini, maka aku mengasihi. Tidak sama sekali. Allah dari dalam hatinya sudah memilih untuk mengasihi dengan kasih tanpa syarat. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh umat manusia, apapun bangsamu, apapun sukumu, bagaimanapun keadaan latar belakangmu, apakah engkau punya pendidikan, engkau punya harta, atau engkau tidak tahu sama sekali apa itu pendidikan, atau engkau tidak punya harta sama sekali. Oh, kasih Allah itu berlimpah-limpah muncul dari hatinya untuk seluruh umat manusia. Dan inilah yang kita banggakan, Allah kita mengasihi kita. Dia memilih mengasihi kita dan kasihnya itu tanpa syarat. Engkau tidak akan menemukan kasih seperti ini di dunia ini. Tapi engkau dapat menemukan kasih ini pada hari Natal, di mana Allah menyatakan kasihnya yang begitu besar itu, mengaruniakan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai bukti nyata bahwa dia sungguh mengasihi engkau dan saya. Di saat kita mengerti bahwa sungguh Allah mengasihi kita, sebagaimana firman Tuhan katakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Sementara kita hilang kesadaran akan kasih, sementara kita tidak menyadari ada yang ilahi mengasihi, Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan kasih inilah yang seharusnya kita sadari, karena hanya kasih ini adalah kasih yang kekal. Allah kita adalah maha kekal adanya, dan kasih ini adalah kasih yang kekal. Kasih tanpa syarat ini adalah kasih yang kekal. Engkau bisa mengasihi orang lain, bisa juga kasihmu itu jatuh dan bangun, pergi, hilang, dan kembali. Tapi bagi kasih Allah adalah kasih yang kekal dan sempurna untuk saudara. Di saat Natal ini, mari kembali kobarkan hati kita untuk mengerti bahwa saya dikasihi oleh Allah dengan kasih yang besar, yang lebih besar dari dunia ini, lebih besar daripada awan langit sana. Segarkan hati kita untuk menyadari itu.
Menyadari Allah itu mengasihi saya tanpa syarat. Tuhan tidak menghitung kebaikan-kebaikanmu, kelebihan-kelebihanmu. Mungkin orang lain saling menghitung, orang ini hebat, orang ini buruk, orang ini luar biasa, orang ini lebih biasa-biasa, orang ini berguna, orang ini tidak berguna. Itu manusia. Tetapi semua ukuran manusia itu di mata Allah, Allah tetap mengasihi dengan kasih yang berlimpah-limpah. Sadari itu. Jadi dalam hidup saudara-saudara harus katakan, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang sempurna. Tuhan mengasihi saya kasih yang tanpa syarat. Anggota keluarga saya, orang-orang dekat dengan saya, dunia ini bisa tidak mengasihi saya. Tapi satu hal yang saya sadari, Tuhan itu mengasihi saya. Kasih inilah yang memberikan kita kehidupan. Kalau saudara tahu orang tua saudara mengasihi saudara, itu memang baik, tapi tidak memberikan kehidupan. Tapi kalau saudara tahu bahwa Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya mengasihi dirimu tanpa syarat, mengasihi dirimu dengan kasih yang kekal, memilih untuk mengasihimu dengan kasih yang sempurna, oh, itu memberikan kita kekuatan. Aku berarti. Aku sangat berarti. Karena aku dikasihi oleh Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dengan kasih tanpa syarat, kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Wow, itu yang memberikan kita kekuatan. Tidak perlu saudara mengukur diri saudara itu buruk. Apapun alasan saudara, tidak perlu. Karena Allah menerima saudara apa adanya. Kalau orang dunia ini mungkin melihat saudara dan berkata, ke salon dulu ya, baru aku menerima engkau. Urus dulu mukamu ya dengan baik, pakaianmu ya, sepatumu ya, jalanmu ya, urus dulu, baru kita bisa mengasihi, bisa menerima. Mungkin juga kita tidak berani dengan kata-kata yang tegas dan jelas, tapi jauh diam-diam di hati kita itu begitu berbicara dengan suara yang keras. Memang saya tidak suka wajahnya, dia harus urus sedikit. Tidak suka saya berpakaiannya, harus urus sedikit. Jalannya aduh, nggak suka saya. Dalam hati itu bisa berbicara demikian. Oh, itu manusia. Allah tidak pakai cara itu, karena kasihnya tanpa syarat. Oh, indah kan? Kalau engkau percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihimu dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, dan dia sendiri memilih untuk mengasihi. Wah, mulai hari ini saudara akan katakan, Tuhan terima kasih. Hidupku berarti, hidupku bermakna, karena Allah mengasihi. Di dalam Alkitab kan ada beberapa contoh yang jelas bagaimana kasih Yesus itu. Kalau saya membaca dalam Matius pasal 8, saudara akan berbicara mengerti bahwa saat itu ada seorang yang kena sakit kusta. Orang yang sangat kena sakit kusta waktu itu, tidak ada orang yang mendekatinya, termasuk anggota keluarganya. Kalau dia
istri, suaminya tidak akan mendekatinya. Kalau dia suami, istrinya tidak akan mendekatinya. Anak-anaknya tidak akan mendekatinya. Saudara-saudaranya tidak akan mendekatinya. Dia akan diasingkan dari masyarakat. Bahkan dia tidak bisa bersentuhan dengan yang namanya tempat ibadah atau rumah beribadah, kegiatan ibadah. Tidak bisa bersentuhan karena sakit kusta itu pada waktu itu dianggap najis, haram. Bayangkan diri si kusta ini dilihat dan dianggap oleh orang haram, dan dia sendiri mengaku bahwa dirinya yang penuh kusta ini adalah tubuh yang haram, nggak boleh disentuh. Makanya setiap orang yang kena sakit kusta itu dibawa di belakangnya atau di depannya itu ada lonceng. Jadi kalau dia jalan gerak sedikit, teng teng teng, teng teng teng, semua orang tahu, langsung menghindar. Ayo, kita jalan di tempat yang lain. Ada orang haram lagi muncul, najis, begitu. Atau diteriakin, disuruh pergi. Tapi waktu Yesus datang dalam satu perjalanan, Yesus dengar suara itu dengan jelas. Teng, teng, teng. Dia tenang saja. Karena hatinya itu mengasihi tanpa syarat kepada siapa saja. Kasihnya itu sempurna kepada siapa saja. Dia memilih untuk mengasihi. Sampai si kusta itu berdiri dekat dengan Yesus. Murid-murid yang lain pada jauh-jauh semua dan ngomel. Hei guru, minggir, minggir, ada orang haram, minggir. Yesus tenang saja, tidak ada orang yang haram, tidak ada orang yang najis. Aku mengasihi mereka. Lalu si kusta itu mendekat kepada Yesus dan Yesus mendekat kepada dia. Si kusta itu berkata apa? Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Permintaannya juga hormat deh. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Saya hidup sebagai orang yang dianggap najis dan haram ini. Dan ya Yesus menyentuhnya. Sembuhlah. Dengan tangannya sendiri. Anakku, sembuhlah. Dan saat itu juga seluruh kusta dalam tubuhnya hilang. Dan dia sembuh dan dia berteriak-teriak memuji Tuhan. Kasih Yesus tanpa syarat. Coba kalau kita penyakitan dia langsung kita minggir. Apalagi kalau kena kusta, jangan begitu dekat-dekat, nanti kita juga jadi kustaan. Pengalaman kita kemarin juga begitu kan waktu COVID. Baru orang aja begini, pikiran kita sudah negatif habis. Padahal dia sesak napas gitu loh, atau allergic. Tapi pikiran dia tuh liar. Kita tidak ada kata, aku mengasihi orang itu, semoga dia bisa kuat dan sembuh. Hati kita apa? Orang ajar. Pakai kotak, musim sakit, pakai begini-begini. Mungkin kita tidak kuat-kuat ngomong, tapi di dalam hati kita itu loh.
Nah kira-kira begitulah zaman itu terhadap si kusta ini. Tapi Yesus mengasihi tanpa syarat. Diteriakan, dia jalan terus, nggak apa-apa. Kasihku itu kekal. Aku sudah memilih mengasihi dia. Kasihku itu sempurna. Langsung dia tangani. Wah, siapa diri saudara dibandingkan si kusta itu? Wah, saudara kan masih lebih baik. Senyum saudara tiap hari. Belum lihat yang TikTok sana TikTok sini. Gel sini, gel sini. Belum. Pokoknya senyumanmu itu dan penampilanmu itu mantap. Tapi mungkin jauh di dalam hati saudara juga ada pengalaman yang begitu menyakitkan. Merasa tersendiri. Tidak ada yang mengasihi. Orang tua tidak mengasihimu, teman-teman tidak mengasihimu, cintamu tidak mengasihimu. Siapapun yang kau anggap penting tidak mengasihimu. Engkau hanya menghabisi hidupmu dengan TikTok, dengan real, dengan apa, sebagai menutupi kekosongan yang begitu besar di hati. Makanya semakin banyak TikTokmu mungkin hanya menggambarkan kekosongan hati yang begitu besar. Mungkin, walaupun tidak semua seperti itu. Atau sudah betul-betul bosan dengan dirimu. Engkau menghina, kenapa orang tua aku menikah dengan begitu, makanya lahirlah anaknya yang begini. Mungkin terbersit pikiran-pikiran begitu. Kenapa aku tidak seperti mereka itu? Kenapa ya? Saudara lihat di Facebook, di Instagram, di apapun bentuknya media sosial, kok penampilan orang kok sempurna ya? Aku coba-coba seperti mereka, linggang sini, linggang sana. Tapi tetap aja aku kecewa dengan diriku sendiri. Mungkin ada yang seperti itu. Saudara betul-betul kecewa dengan dirimu. Hanya satu ada dalam pikiranmu, aku ini buruk, tidak berharga. Saudara, bagi saudara yang memiliki pemikiran begitu dan perasaan begitu, ingat, kasih Tuhan tanpa syarat untukmu. Kasih Tuhan sempurna untukmu. Kasih Tuhan kekal untukmu. Tuhan sudah memilih untuk mengasihimu. Tuhan tidak melihat bentuk wajahmu, rambutmu, wajahmu yang bagaimanapun, tubuhmu yang bagaimanapun, kekuranganmu yang bagaimanapun, hal buruk yang mungkin engkau anggap bagaimanapun. Tuhan tidak terpengaruh. Dia tetap mengasihimu. Makanya Yesus turun ke dunia untuk dirimu. Itulah kasih yang sempurna. Luar biasa bukan? Luar biasa. Di Natal ini yang paling penting kita ingat adalah Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang Dia sendiri memilih untuk mengasihi. Dan itu memberikan kita kekuatan dan semangat menjalani kehidupan ini, karena Anda sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihimu dengan kasih yang hebat itu. Katakan sekarang di dalam hatimu, Tuhan mengasihiku. Bersama-sama, Tuhan mengasihiku. terus lagi saya, Tuhan mengasihiku. Tuhan
Tuhan mengasihiku dengan kasih sempurna. Bersama-sama. Tuhan mengasihiku dengan kasih sempurna. Tuhan mengasihiku tanpa syarat. Tuhan mengasihiku tanpa syarat. Kasih Tuhan kepadaku kekal. Kasih Tuhan kepadaku kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Inilah kebanggaan hati kami. Inilah hidup kami yang sesungguhnya. Engkau tidak melihat keadaan diri kami. Seburuk apapun hidup kami, masa lalu kami, itu tidak mempengaruhi kasih-Mu ya Tuhan. Yesus datang ke dunia ini di Natal yang indah ini, menyatakan Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus. Karena dengan kehadiran Kristus di hatimu, maka engkau akan mengalami kasih Allah yang sempurna itu. Kasih Allah yang kekal itu. Kasih Allah yang tanpa syarat itu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku mau percaya Yesus, aku mau mengalami kasih Allah yang kekal, yang sempurna, yang tanpa syarat itu bagi diriku. Kalau itu yang ada di hatimu, ikutilah doa ini. Perlahan-lahan kalimat demi kalimat di dalam hatimu. Doa ini adalah seperti berikut. Ikuti doa ini. Di dalam hatimu, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku tanpa syarat, mengasihi aku dengan kasih sempurna, mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Dan saat ini aku membuka pintu hatiku dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanku. Penuhilah hatiku ya Tuhan dengan kasih sempurna-Mu, dengan kasih tanpa syarat-Mu, dengan kasih kekal-Mu. Karena hanya inilah alasan aku hidup di dunia ini. Tidak ada yang berarti bagiku ya Tuhan selain menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi aku. Dengan doa tadi, Tuhan Yesus ada di hatimu. Kasih Allah telah dicurahkan kepadamu. Engkau sekarang telah menerima kasih Allah yang kekal, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tanpa syarat itu. Engkau sudah menjadi anak kesayangan Tuhan yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Engkau telah mengalami
pengampunan akan segala dosa-dosamu. Karena kasih Allah, Yesus datang untuk menyelamatkan engkau dari hukuman dosa dan mengampuni segala dosamu. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Engkau memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang disayangi oleh Tuhan. Hidup baru yang sungguh menyenangkan bagi dirimu dan bagi kemuliaan Allah. Engkau tidak lagi bersandar dengan kasih manusia. Tapi dengan hidup yang baru ini engkau bersandar kepada kasih Allah yang kekal, yang sempurna, yang tanpa syarat itu. Engkau memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kasih yang kekal Allah itu adalah sekali untuk selama-lamanya bagi dirimu. Saat engkau mengembuskan napas ini, Tuhan Yesus di sisimu dan mengangkatmu ke surga. Karena namamu tertulis di surga. Itulah kasih Allah. Apapun bentuk fisikmu, keadaanmu, bagaimanapun, kasih Allah tanpa syarat dan menerima engkau dan melayakkan engkau bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan menyegarkan hati kami bahwa sungguh Tuhan sangat mengasihi kami, dan kasih Tuhan kepada diri kami itu tanpa syarat, kekal dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalaupun tidak ada siapa yang pun yang mengasihi kami di dunia ini, tidak apa-apa Tuhan. Karena kami tahu dan sadar dan yakin Engkau sangat mengasihi kami. Dan itulah dasar, alasan bagi kami untuk hidup. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.